Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara rukun iman yang harus kita imani adalah rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan para ulama menjelaskan beriman kepada hari akhir itu bermakna mengimani semua peristiwa yang terjadi setelah kematian yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di antara perkara penting yang harus kita imani, yang harus kita imami adalah beriman dengan adanya hari kebangkitan. Kita imani adanya hari kebangkitan setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua. Sangkakala akan ditiup dua kali. Tiupan pertama adalah tiupan yang mengagetkan sekaligus mematikan, dan tiupan yang kedua untuk menghidupkan kembali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat ke-68. Wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah semua makhluk di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Di langit itu para malaikat, dan di bumi manusia, jin, binatang ternak, dan sebagainya. Mati semuanya. Kemudian ditiup lagi yang kedua kali. Maka tiba-tiba mereka berdiri, menunggu. Mereka berdiri dengan cepatnya untuk menunggu putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangkit kembali dari kuburan mereka. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan tentang jarak antara dua tiupan tersebut. Berapa lama itu? Antara tiupan pertama yang mematikan dan tiupan yang kedua membangkitkan kembali. Maka Nabi SAW bersabda, ma bainan nafkhatain arba'un. Di antara dua tiupan tersebut jaraknya adalah 40. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, maksudnya 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, saya enggan. Atau 40 bulan? Abu Hurairah berkata lagi, saya enggan. Atau 40 tahun? Abu Hurairah mengatakan, saya enggan. Artinya beliau hanya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 40. Mereka mendesak 40 apa? Abu Hurairah enggak mau menjawab. Kenapa? Karena hanya itu yang beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat para sahabat. Mereka enggak akan nambah
Mereka nggak akan nambah dan nggak akan mengurangi apa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya, Nabi SAW hanya mengatakan 40. Apakah 40 jam, 40 hari, 40 bulan, 40 tahun? Wallahu a'lam. Iya. Yang jelas bukan waktu yang singkat. Jumlah 40 adalah jumlah yang cukup banyak. Bukan waktu yang singkat antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yanzilu minas sama'i ma." Lalu turunlah dari langit air. Fayanbutuna kama yanbutul baqal. Maka tubuh atau sisa dari jasad manusia kemudian tumbuh kembali seperti tumbuhnya sayuran atau tanaman. Jadi air yang turun dari langit itu menumbuhkan kembali jasad manusia dari sisa jasadnya. Apa yang tersisa jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walaysa minal insani syai'un la yubla illa azmun wahidun." Tidak satupun jasad manusia yang tidak hancur, semuanya hancur kecuali satu tulang. Wa huwa ajbuz zanab. Tulang itu adalah tulang ekor. Itu satu-satunya yang Allah berikan kekekalan, tidak musnah. Yurakkabul khalqu yaumal qiyamah, minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari situlah Allah menciptakan kembali makhluk pada hari kiamat. Jadi enggak musnah semuanya, ada satu yang tersisa, tulang kecil, tulang ekor kita. Dari situ Allah turunkan hujan pada hari kiamat, tiba-tiba semuanya tumbuh. Subhanallah. Mudah sekali bagi Allah untuk menciptakan kembali. Karena menciptakan pertama sekali itu lebih sulit. Andai itu sulit, maka tentu itu lebih sulit daripada menciptakan sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Andai sulit, maka yang pertama itu lebih sulit untuk dilakukan. Jadi kita harus yakin itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi jemaah sekalian, tidak semua jasad yang hancur kemudian tersisa hanya tulang ekor saja. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih, jasadnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya utuh. Tidak ada yang hancur, tidak tersisa tulang ekor, tidak, semuanya utuh. Sebagaimana disebutkan diantaranya dalam hadis Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan atas tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi Masya Allah, jasadnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam tetap utuh. Demikian pula para ulama menyebutkan yang juga akan tetap utuh jasadnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun di sini tidak ada dalil yang tegas, tetapi ada fakta nyata para sahabat yang mati syahid itu. Contohnya di para sahabat yang mati syahid di perang Uhud. Maka pernah terjadi banjir sehingga jasad para syuhada itu terangkat. Ya, karena tanahnya hanyut, akhirnya terlihat, subhanallah, seakan-akan mereka baru dikuburkan. Ya, padahal sudah berlalu beberapa tahun lamanya. Seakan-akan mereka baru saja dikuburkan dan darahnya terlihat masih segar. Iya.
Demikian pula jemaah sekalian, ruh manusia ini juga yang tidak akan musnah. Jadi disebutkan para ulama, ini 4 dari diri manusia yang Allah tidak musnahkan. Jasadnya para nabi dan rasul, para syuhada, kemudian ajibudz dzanab, tulang ekor, dan ruh manusia. Ruh manusia selamanya tetap hidup, dia hanyalah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, kemudian dibangkitkan di alam akhirat. Iya. Jemaah sekalian, bagaimanakah kondisi manusia ketika itu? Ketika dibangkitkan kembali, secara umum Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa manusia akan dibangkitkan dengan tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, dan tidak dikhitan. Allah telah berfirman tentang ini dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami ciptakan manusia pertama kali, maka kami akan mengembalikan dia seperti dia diciptakan, yaitu tidak pakai pakaian sehelai benang pun, tidak dikhitan, tidak pula mengenakan alas kaki. Demikian pula ditegaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu hufatan uratan gurla." Manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan. Jamaah sekalian, dibangkitkan dalam kondisi seperti itu semua manusia, laki-laki dan wanita, dari manusia yang pertama di dunia ini sampai yang terakhir, di satu padang besar, yaitu padang mahsyar. Padang mahsyar adalah bumi yang baru setelah bumi yang lama dihancurkan. Padang mahsyar tidak ada apa-apa di situ, tidak ada gedung, tidak ada tanda-tanda, tempat terbuka, lapangan yang luas. Berkumpul di situ laki-laki dan wanita tidak pakai baju. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya, "Ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din?" Ya Rasulullah, laki-laki dan wanita bersama-sama, enggak pakai baju. Tidakkah mereka saling melihat antara satu dengan yang lainnya? Ini pertanyaan wajar jemaah sekalian. Karena bayangan kita seperti itu, seperti di dunia. Ternyata jemaah sekalian, kondisinya jauh berbeda. Tidak seperti di dunia. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Bahwasannya urusan yang mereka hadapi, yaitu pengadilan Allah di padang mahsyar, itu lebih berat dibandingkan mereka sekedar memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Saking takutnya manusia ketika itu untuk melihat orang di sampingnya, nggak sempat. Kita bisa bayangkan rasa takut seperti apa yang terjadi pada manusia ketika itu. Telanjang dia nggak malu. Hilang sudah malunya karena saking takut. Bahkan untuk melihat orang di samping nggak sempat. Dan inilah yang Allah sebutkan dalam surat Abasa. Mulai dari ayat ke-33. Fa'idha ja'atis sakhah. Dan apabila tiupan sangkakala yang kedua telah ditiupkan dengan suara yang memekakan telinga. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari ketika seseorang lari dari saudaranya. Maksudnya dia nggak perhatikan lagi saudaranya. Dia sudah nggak peduli, betul-betul nafsi-nafsi.
Sendiri-sendiri, nggak peduli dengan orang lain. Wa ummihi wa abi, ibunya dan ayahnya pun dia nggak peduli. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anaknya dia sudah tidak peduli. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap orang pada hari itu memiliki urusan sendiri yang sudah cukup menyibukkannya. Jangankan mau nolong yang lain, peduli saja tidak. Menolong diri sendiri saja belum tentu bisa. Nggak bisa jemaah sekalian. Hanya Allah yang bisa menolong kita di hari tersebut. Bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lain? Jadi luar biasa pada hari tersebut. Dahsyatnya. Jemaah sekalian, ada satu ayat juga dalam surat Al-Ma'arij yang menggambarkan kepada kita bagaimana rasa takut manusia di hari tersebut. Pada ayat ke-11 Allah berfirman, yubassarunahum, mereka dibuat saling mengenal. Ini sesaat sebelum masuk dalam neraka atau setelah dalam neraka. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Seorang pendosa itu benar-benar berkeinginan andai saja dia bisa selamat dari azab Allah pada hari itu, walaupun dengan menjadikan anaknya sebagai gantinya. Jadi luar biasa jemaah sekalian. Saking takutnya dia dengan azab Allah, anak yang dulu dia sangat sayangi ketika di dunia, dia pingin anaknya menggantikan dia di neraka. Padahal jemaah sekalian, ketika di dunia kita akan benar-benar melindungi anak kita. Jangan ada yang coba-coba menyakiti anak kita. Kalau perlu nyawa kita jadikan taruhan untuk melindungi keluarga kita. Dan itu jihad. Siapa yang melindungi keluarganya kemudian dia mati syahid. Tapi jemaah sekalian, di akhirat malah kebalik. Seorang ayah tega, pingin anaknya kalau bisa gantikan dia di neraka, asal dia selamat. Wa sahibatihi wa akhi, demikian pula istri dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, demikian pula golongannya yang dulu membelanya ketika di dunia. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Kalau perlu semua manusia di dunia dia pingin dijadikan tumbal agar dia selamat dari api neraka. Hilang sudah rasa kasih sayangnya, berubah menjadi kebencian dan permusuhan. Makanya jemaah sekalian, tidak ada satu hubungan cinta kasih yang akan bertahan sampai di hari kiamat, sampai di akhirat. Enggak ada. Semua berakhir di dunia kecuali hubungannya orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling menyayangi pada hari itu menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayah dan anak, ibu dan anak menjadi saling bermusuhan. Suami dan istri menjadi bermusuhan. Teman-teman dekat menjadi bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Inilah persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kuat dari ikatan apapun. Demikian pula jemaah sekalian, di dalam surat Al-Maidah ayat ke-36 Allah gambarkan kepada kita bagaimana rasa takut orang-orang kafir ketika hendak diazab di neraka. Mereka berangan-angan seandainya mereka memiliki emas sepenuh bumi, maka mereka akan menebus diri mereka untuk bebas dari neraka. Ya, padahal di dunia hanya demi uang berapa miliar, mengambil resiko di penjara. Ya, hanya demi uang beberapa miliar atau berapa triliun, mengambil resiko di penjara, bahkan bisa ditembak. Tapi jamaah sekalian, di akhirat kelak mereka berangan-angan seandainya punya emas sepenuh bumi untuk menebus diri mereka supaya selamat dari api neraka. Allah berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah
ma tuqbila minhum walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, walaupun mereka berangan-angan, andai mereka memiliki harta sebanyak bumi, sepenuh bumi, ditambah dengan yang semisalnya dengan yang sudah ada, artinya 2 kali lipat. Mereka ingin dengan itu untuk membebaskan diri mereka dari api neraka di hari kiamat, maka tidak akan pernah diterima daripadanya, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 91 Allah juga menegaskan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bi. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Ini yang harus kita waspadai. Mungkin kita pernah terjerumus dalam dosa kesyirikan dan kekufuran, maka segeralah bertobat sebelum mati. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bi. Maka tidak akan diterima dari seorang pun mereka, meskipun dia ingin membebaskan dirinya dengan emas sepenuh bumi. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah yang akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Kemudian jemaah sekalian, setelah manusia dibangkitkan, dikumpulkan dengan bertelanjang, maka Allah akan memberikan pakaian kepada siapa yang Dia kehendaki, yaitu orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan lebih khusus lagi, yang akan diberikan pakaian istimewa adalah orang yang dulu di dunia membantu memberi pakaian kepada orang lain. Sebagaimana akan diberi makanan dan minuman istimewa orang-orang yang dulu di dunia memberi makanan dan minuman kepada orang lain. Jadi jemaah sekalian, kita membantu orang lain di dunia ini, pada hakikatnya kita menolong diri kita di hari kiamat kelak. Maka diberikan pakaian satu persatu yang berhak mendapatkan pakaian, enggak semuanya. Dan Nabi SAW bersabda, wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Yang pertama Allah berikan pakaian di hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Iya. Kemudian jemaah sekalian, juga di antara kengerian di hari kebangkitan tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa matahari didekatkan sejauh 1 mil. Ini betul-betul didekatkan. Matahari didekatkan sejauh 1 mil, dan manusia kemudian berkeringat karena panas. Dan keringat mereka berbeda-beda sesuai dengan kadar amalan mereka. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tudni syams yaumal qiyamah minal khalq. Matahari didekatkan pada hari kiamat kepada makhluk. Hatta yakuna minhum kamiqdari mil, sampai sedekat 1 mil. Fayakunu nasu ala qadri amalihim fil irq. Maka manusia sesuai amalan mereka dalam berkeringat. Hatta faminhum man yakunu ila ka'bai, wa minhum man yakunu ila rukbatai, wa minhum man yakunu ila haqwai, wa minhum man yuljimuhul ard iljaman. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang keringatnya sampai ke 2 tumitnya. Masya Allah, sedikit sekali keringatnya.
ada yang keringatnya sampai ke dua lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke mulutnya. Subhanallah. Di satu tempat semua berkeringat, tapi keringatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi luar biasa pada hari tersebut. Dan jemaah sekalian, terdapat dalil-dalil khusus yang menjelaskan bagaimana kondisi para pendosa ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Iya. Jadi apa yang kita sebutkan tadi itu adalah kondisi umum. Itu adalah kondisi umum manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Tapi ada kondisi khusus, tergantung dosa masing-masing. Dan jemaah sekalian, kalau kita baca buku-buku para ulama, kebanyakan yang diberi contoh para ulama dan yang paling masyhur adalah hukuman terkait dengan harta. Pertama terkait dengan orang yang makan riba, kedua terkait dengan orang yang menahan zakat. Tentang orang yang makan riba, bagaimana kondisinya ketika dia bangkit dari kubur? Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba." Kata Allah, orang-orang yang makan riba tidaklah mereka bangkit dari kubur mereka kecuali seperti orang yang kesurupan setan sehingga dia terkena penyakit gila. Demikianlah karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Subhanallah. Inilah jemaah sekalian ancaman khusus tentang orang yang makan riba, bagaimana kondisinya ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi dia tampil beda dan dia menjadi malu sendiri. Karena dengan itulah orang-orang mengetahuinya, oh ini ternyata si pemakan riba ketika di dunia. Dan jemaah sekalian, azab dengan rasa malu itu juga azab dalam bentuk yang lain. Enggak menimpa fisik, tapi menimpa hati. Itu juga azab. Dan jemaah sekalian, di dunia ini saja, kalau kita tercemar nama baik karena satu perbuatan jelek yang kita lakukan, kita merasa tersiksa, malu, ya, mungkin nggak mau lagi dilihat orang, menjauh, menghilang kalau perlu. Maka bagaimana lagi di akhirat kelak jemaah sekalian? Orang ini dilihat oleh seluruh manusia, dia pun malu, dia diketahui sebagai orang yang makan riba. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan makna ayat ini dalam tafsir beliau, la yakumuna min kuburihim yaumal qiyamah illa yakumul masru' hala sar'ihi wa takhabbut syaitani lahu. Orang yang makan riba itu tidaklah mereka bangkit dari kubur pada hari kiamat kecuali seperti orang yang kesurupan dan terkena penyakit gila karena gangguan setan. Kemudian beliau menyebutkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan yukhnaq. Orang yang makan riba itu akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang dicekik. Jadi seperti itulah kondisi orang yang kesurupan, seperti orang gila yang tercekik. Nauzubillah. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan tentang orang yang menahan zakat, bagaimana bangkitnya pada hari kiamat. Pada surat At-Taubah ayat ke-34 sampai 35 Allah menyatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menahan atau menyimpan emas dan perak serta tidak mereka nafkahkan di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Apa yang dimaksud azab yang pedih di sini jemaah sekalian?
ternyata itu belum azab neraka. Baru azab ketika dia dibangkitkan. Belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka. Lanjutan ayat mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Kata Allah, siksa yang mereka rasakan pada hari itu adalah harta mereka dahulu, emas dan perak atau harta mereka yang lain akan dipanaskan di neraka jahanam. Jadi ini yang pertama dilakukan. Mereka belum langsung dimasukkan ke neraka jahanam. Hartanya dulu dimasukkan, dipanaskan. Setelah itu dibakar dengan harta mereka, dahinya, lambungnya, dan punggungnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Sekarang rasakanlah akibat dari simpananmu itu. Jadi jemaah sekalian, ini terjadi sebelum diputuskan masuk surga atau masuk neraka. Harta mereka dipanaskan, lalu diazab kepada mereka. Berapa lama itu terjadi jemaah sekalian? Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah suffihat lahu safaihu min nar." Tidaklah seorang pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, yaitu tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali apabila datang hari kiamat akan dibentangkan baginya batu-batu yang lebar dari api neraka. Batu-batu yang lebar dari api neraka. Fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Lalu dipanaskan di neraka jahannam. Fayuqwa biha jambuhu wa jabiduhu wa dhahruhu. Kemudian disetrikakan ke perutnya, dahinya dan punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu. Kalau batu-batu itu sudah mendingin, maka dikembalikan lagi ke neraka, dipanaskan lagi. Ya, dan tadi di dalam ayat maksud batu-batu itu adalah harta mereka sendiri. Kalau dia sudah dingin, dikembalikan lagi ke neraka, kemudian diulang lagi. Berapa lama itu terjadi jemaah sekalian? Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari yang ukurannya seperti 50.000 tahun di dunia. Ya. Jadi jangan menghayal sebentar aja dibangkitkan, setelah itu langsung ke surga atau ke neraka. 50.000 tahun jemaah sekalian di padang mahsyar. Maka ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab. Hatta yuqda bainal abdi fayarasabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Sampai ketika para hamba sudah diputuskan, lalu orang yang diazab ini barulah dia melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Karena dia masih muslim, maka dia masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan sehingga langsung masuk surga. Ya. Dan jemaah sekalian, masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita dahsyatnya hari kebangkitan. Sekali lagi, itu baru kondisi di hari kebangkitan. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari itu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab. Saya persilakan. Ya. Silakan. Gimana Pak? Nafsu? Ada nafsu pada saat itu? Tentang seorang
anak yang menarik bapaknya masuk surga. Iya. Pertama tentang nafsu. Saya minta perjelas lagi, nafsu seperti apa maksudnya Pak? Pingin makan minum begitu? Atau berhubungan suami istri? Nafsu syahwat, iya. Jemaah sekalian, ayat-ayat dan hadis menjelaskan manusia merasakan kesusahan ketika itu. Contohnya kehausan. Iya. Mereka kehausan. Berarti mereka ingin minum. Artinya masih normal seperti manusia. Pingin minum karena kehausan. Malu ketika tidak berpakaian. Malu ketika terlihat berbuat dosa. Iya. Maka kita imani sebatas yang disampaikan di dalam Al-Quran dan Sunnah saja. Iya. Nggak usah kita misalkan tambah-tambahin dia pingin minum Coca-Cola misalkan, atau minum Sprite, atau dia pingin berhubungan suami istri. Wallahu alam. Ini kunci utama untuk mengimani persoalan akhirat berdasarkan dalil saja yang kita ketahui. Yang kita belum tahu, nggak usah kita berangan-angan, tapi kita pelajari. Iya. Tapi secara umum seperti itu. Manusia merasakan kehausan. Oleh karena itu, insya Allah Ta'ala nanti akan kita bahas juga, manusia akan datang ingin minum dari kuburan para nabi masing-masing. Dan Nabi Muhammad SAW telah menunggu kita di telaga. Dan beliau banyak sekali berpesan tentang ini kepada umatnya. Ana faratukum alal haud. Kata Nabi SAW, aku menanti kalian di telaga. Dan setiap umat Nabi SAW akan minum dari telaga tersebut. Dan beliau bersabda, man syariba minhu lam yadma abadan. Siapa yang minum darinya tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ini menunjukkan apa? Berarti sebelumnya dia punya syahwat terhadap air tersebut, setelah itu hilang. Karena saking nikmatnya. Ya, kalau air di dunia kan kita minum mungkin hilang keinginan, tapi nanti haus lagi, ada lagi keinginan. Kalau kita minum dari telaga Nabi SAW di padang mahsyar, itu belum di surga. Itu adalah telaga di padang mahsyar yang airnya mengalir dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Kata Nabi SAW, siapa yang minum darinya, dia tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Tapi sayang sekali jemaah sekalian, tidak semua umat Nabi SAW yang bisa minum darinya. Siapa yang terhalang itu? Ada segolongan orang. Mereka sudah dekat di telaga. Dan Nabi SAW melihat mereka dan mengenali mereka. Itulah umatku. Tiba-tiba mereka dihalangi oleh para malaikat. Mereka tidak bisa mendekat. Dan Nabi SAW benar-benar merasa kasihan. Dan beliau mengatakan, umatku, umatku. Lalu dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka ciptakan dalam agamamu sepeninggalmu. Hati-hati jemaah sekalian, kita tidak punya hak membuat-buat cara baru dalam agama. Kita hanya boleh mengamalkan sesuai petunjuk Nabi SAW. Kalau kita melakukannya, membuat-buat cara baru dalam agama, kita terancam tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Ya, mungkin kalau ditanya masalah syahwat, ingin minum, diantaranya hadis tersebut bisa dijadikan dalil. Iya, wallahu alam. Nah jemaah sekalian, pertanyaan yang kedua, benar itu terdapat hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad
dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang anak kecil kaum muslimin yang wafat sebelum balik. Maka dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bahkan dia akan menarik orang tuanya. Terus dia tarik sampai Abu Hurairah memberi contoh, seperti saya menarik pakaianmu ini. Dia tarik terus sampai masuk surga. Dan inilah keutamaan yang Allah akan berikan kepada orang tua muslim tidak melakukan kesyirikan yang anaknya wafat, kemudian dia sabar. Ini musibah berat sekali bagi hati. Hilangnya sang buah hati, berat sekali. Maka orang yang bersabar, ganjarannya pun besar. Pertama, anaknya itu sudah pasti masuk surga. Anak kecil kaum muslimin yang wafat sebelum balik, dia pasti masuk surga. Karena dia belum dicatat dosanya sedikit pun. Belum dicatat, nggak ada dosanya. Dia pasti masuk surga dan dia akan memberi syafaat kepada orang tuanya untuk masuk surga. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Bahkan anak yang soleh, ketika dia masih hidup pun, dia sudah bisa memberi manfaat kepada orang tuanya yang sudah wafat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin." Kalau mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan baginya. Ini subhanallah, anak soleh jamaah sekalian, bermanfaat bagi orang tuanya. Manfaat yang terbesar adalah doanya, bukan hartanya, tapi doanya. Tapi syaratnya apa? Anak yang soleh. Berarti kalau anak yang tidak soleh, maka tidak berlaku. Ya. Dan juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad, ada orang tua yang kedudukannya diangkat di surga. Kemudian dia terheran-heran dan dia bertanya, ada apa ini? Tiba-tiba derajatku diangkat lebih tinggi lagi. Maka dikatakan kepadanya, listighfari waladikalaka. Karena itu adalah istighfarnya anakmu untukmu. Iya. Jadi anak yang soleh akan memberi manfaat kepada orang tuanya, dapat memberi syafaat. Iya. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, naudzubillah, kalau kita tidak mendidik anak kita, kita tidak menunaikan haknya untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik, lalu dia termasuk penghuni neraka, naudzubillah, bisa jadi orang tua ditarik oleh anaknya. Kenapa? Karena dia tidak menunaikan tugasnya untuk mendidik anaknya. Kecuali kalau dia sudah berusaha, dia sudah mendidik, tapi memang anaknya yang tidak mau, maka insya Allah dia lepas dari hukuman, dari azab. Ya, sebagaimana juga Nabi Nuh alaihissalam, beliau sudah berusaha mendidik anaknya, tetapi anaknya tidak mau, dia mau tetap kafir kepada Allah. Iya. Tapi jemaah sekalian, yang terancam adalah kalau orang tua tidak menunaikan tugasnya untuk mendidik anaknya, memberikan pendidikan agama yang sebaik-baiknya, maka walaupun orang tuanya yang sebenarnya masuk surga, bisa saja dia masuk neraka karena dia tidak menunaikan tugasnya untuk anaknya. Apalagi jemaah sekalian, kalau ternyata orang tuanya lah yang menyebabkan dia terjerumus dalam azab karena memberikan pengajaran yang salah. Dan jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, orang tua itu bisa menjadi
faktor terbesar atau sebab terbesar dalam menimpakan kemudaratan yang paling besar kepada si anak. Atau dengan kata lain, orang tua yang paling berpotensi menjadi makhluk yang paling jahat kepada si anak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Setiap anak lahir di atas fitrah. Fitrah artinya Islam. Makanya setelah itu Nabi SAW tidak mengatakan kedua orang tuanya yang mengislamkan dia. Tidak. Tapi kata Nabi SAW, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Jadi jemaah sekalian, siapa yang menyesatkan dia? Orang tuanya. Subhanallah. Orang tua yang seharusnya menjadi orang yang paling sayang kepada si anak, ternyata menjadi makhluk yang paling jahat. Menjadikan dia seorang Nasrani, Majusi, atau Yahudi. Na'udzubillah. Menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan tadi kita sudah sebutkan, di antara yang keras azabnya adalah orang yang makan riba dan orang yang menahan zakat. Maka bagaimana lagi jika dosanya lebih besar daripada itu? Dan dosa terbesar adalah kesyirikan dan kekufuran. Ini jemaah sekalian yang lebih harus kita waspadai dalam kehidupan ini. Ya, wallahu alam. Mungkin kita terakhir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ditanyai sama saudara yang kami anak kecil itu, seandainya orang tuanya di atas dunia ini tidak melakukan kesalahan yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana anaknya nanti? Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan anak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi bagaimana kalau ternyata orang tuanya ketika hidup di dunia tidak melakukan kewajiban dan malah melakukan dosa? Begitu Pak ya? Maka jemaah sekalian, selama dia tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, maka ada kemungkinan dia langsung selamat dari azab karena syafaat anaknya. Ada kemungkinan. Walaupun jemaah sekalian, Nabi SAW menyampaikan ini sifatnya umum, bukan kepastian semua pasti begitu, tidak. Makanya kita nggak bisa memastikan. Saya tenang aja, ada anak saya misalkan, ya. Nggak bisa jemaah, nggak bisa kita pastikan, ya. Karena kita nggak bisa mengatur Allah, itu sesuai izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Ya, dan kita nggak tahu siapa-siapa yang Allah berikan izinnya. Jadi ini pengabaran yang sifatnya umum, bukan pemastian semua pasti dapat syafaat, tidak. Tapi jemaah sekalian, secara umum, orang yang tidak melakukan dosa syirik dan kekufuran, dosa sebesar dan seberat apapun, maka dia berpeluang untuk mendapatkan syafaat. Bahkan Nabi SAW pernah menegaskan hal itu. Beliau bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang tidak berbuat syirik. Jadi syaratnya cuma satu itu jemaah sekalian. Orang mendapatkan syafaat syaratnya cuma satu. Jangan mempersekutukan Allah atau melakukan kekafiran. Karena Allah menegaskan, "Wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Tidak ada bagi orang-orang musyrik yang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Juga firman Allah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi nggak ada harapan lagi untuk mendapatkan syafaat. Iya. Jadi jemaah sekalian, inilah kunci utama untuk selamat dari azab Allah. Jauhi dosa kesyirikan dan kekufuran. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah kita sudah bersih dari dosa syirik dan dosa kufur? Apakah keseharian kita sudah nggak melakukan dosa syirik? Jangan-jangan masih kita lakukan.
kita nggak mungkin temukan jawabannya kecuali kita belajar. Kita perdalam ilmu agama, khususnya ilmu tauhid. Karena banyak orang terjerumus dalam dosa syirik tanpa dia sadari. Sebab dia tidak pelajari ilmu agama. Dia tidak tahu bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana beriman kepada Allah dengan benar. Sehingga dia terjerumus dalam dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran, dosa-dosa yang membatalkan keimanannya. Ini jemaah sekalian yang harus kita jawab pada diri kita sendiri. Sudahkah saya bebas dari dosa syirik dan kekufuran? Kalau itu sudah terjawab, baru kita mikir dosa lain. Kalau kita meninggalkan semua dosa, tapi kita melakukan syirik dan kekufuran, kita nggak melakukan dosa apapun kecuali satu, namanya dosa syirik, maka kita nggak mungkin selamat. Nggak mungkin selamat. Iya, ini bahayanya jemaah sekalian. Dosa syirik dan kekufuran adalah dosa yang paling Allah benci. Jadi disinilah pentingnya mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jemaah sekalian, sebagai penutup, saya berikan satu contoh saja. Banyak orang yang mengaku muslim, tapi dia melakukan dosa terbesar ini, dosa syirik, dosa yang dapat membatalkan imannya. Tapi subhanallah, bahkan dia anggap dosa yang dia lakukan adalah ibadah yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Padahal itu adalah dosa terbesar. Sebagai contoh jemaah sekalian, betapa banyak orang yang mengaku muslim dan dia mengucapkan dalam solatnya, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ternyata jemaah sekalian, ketika dia butuh pertolongan, dia datang kepada para dukun. Dia datang mencari kuburan-kuburan keramat atau tempat-tempat keramat untuk bermohon kepada penunggu atau penghuni kubur tersebut. Ini adalah syirik, sebab bermohon, berdoa itu adalah ibadah yang sangat agung, tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah. Ini satu contoh jemaah sekalian, dan masih banyak contoh lain, perbuatan-perbuatan dosa syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang masih mengaku muslim, padahal dosa itu membatalkan keimanan. Siapa yang melakukannya, tidak ada harapan dia mendapatkan syafaat. Jemaah sekalian, mungkin waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.